Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terkait waktu-waktu salat yang 5 waktu, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai waktu sholat isyraq. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah halaman 186 terkait dengan waktu sembahyang sholat subuh dikatakan bahwa masuknya waktu sholat subuh itu biqulu'il fajr shadiq, yaitu ketika terbitnya fajar shadiq, dan keluar waktu subuh adalah biqulu'i juz'in min qurus syams, dengan terbitnya sedikit saja daripada bundarnya matahari. Jadi masuk waktu subuh itu terbitnya fajar shadiq, keluar waktu subuh, habis waktu subuh dengan terbitnya bagian atas daripada bundar matahari di bagian timur di ufuk. Apa kaitannya dengan sembahyang sunat isyraq? Terbitnya sebahagian bundar matahari itu, sebagaimana dikatakan tadi, adalah akhir waktu subuh. Nah, lalu apakah akhir waktu subuh ini otomatis menjadi waktu sembahyang isyraq? Ini yang perlu kita perhatikan. Habisnya waktu subuh dengan keluarnya ujung bundar matahari itu bukanlah waktu isyraq. Bahkan sembahyang sholat di dalam waktu itu, sholat sunat ketika itu adalah termasuk di dalam beberapa waktu sholat yang diharamkan. Jadi di dalam kitab Taqriratus Sadidah juga halaman 192 dikatakan waktu haram sembahyang yang berkaitan dengan masa, yaitu ketika terbitnya matahari sampai terangkat sekedar satu tombak pada sudut pandangan mata, atau sekitar 16 menit. Jadi terbit bundar matahari sampai 16 menit kemudian itu termasuk waktu haram sembahyang sunat. Nah, yang biasa kita lakukan, sebahagian kita banyak lakukan adalah tertulis di musalla atau masjid-masjid waktu syuruk. Lalu ketika waktu syuruk sampai, bersegeralah sebagian besar jamaah sembahyang sunat isyraq. Itu perlu diperhatikan hal ini, karena besar kemungkinan itu baru terbit sebagian atas bundar matahari. Sebab waktu isyraq sebenarnya adalah ketika terangkatnya bundar matahari itu sekitar 4 derajat. Yang 1 derajat itu 4 menit, yaitu kurang lebih 16 menit. Karena itu di pintu-pintu masjid, di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, seingatku tertulis waktu isyraq dan sholat isyraq dilakukan 15 menit sesudah waktu syuruk. Nah, ini barangkali yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita mau mengerjakan yang sunat
karena ketidaktahuan kita malah kita mengerjakan sesuatu sholat di waktu yang diharamkan Tuhan. Barangkali kita ingin membuktikan hal itu, mungkin kita cari waktu terbit matahari besok hari jam berapa misalnya. Setelah sholat subuh kita naik ke lantai atas rumah kita misalnya. Ketika rumah kita itu masih bisa melihat terbitnya matahari di rumah kita misalnya, maka kita perhatikan. Barangkali kita bisa membuktikan dengan mata kita sendiri bahwa waktu syuruk itu, ketika tertulis syuruk itu bukan waktu isyraq, malah masih masuk dalam waktu haram sembahyang. Di dalam smartphone sekarang ini ada aplikasi yang bernama SkyMap. Bapak pernah mencoba membuktikan hal itu. Jadi ketika waktu syuruk sudah di dalam waktu salat, maka Bapak potret bintang arah ke sebelah timur itu, maka tergambar di situ bahwa memang ketika waktu syuruk itu baru bagian atas bidar matahari terangkat. Jelas kalau dari aplikasi itu dapat kita yakinkan bahwa waktu syuruk itu bukan sembahyang, bukan waktunya sholat isyraq. Tunggu dulu 16 menit kurang lebih bagus, lebih lambat lagi lebih bagus. Itu supaya diperhatikan. Ini saja barangkali yang kaitannya dengan waktu sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.